Kang Tete dan Aceng Ici KMA Kridaya FET UPI. Saya Hanida Munte dari kelas Arstek akan membahas mengenai peraturan organisasi PO nomor 01 tahun 2022 tentang musyawarah. Agar sidang kita lancar, tertib, dan demokratis, yuk kita pahami aturan mainnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai alat kelengkapan musyawarah. Selain draft musyawarah, considerance, dan tapak meja hijau sebagai tanda kewibawaan, yang wajib ada adalah bendera negara Indonesia, bendera organisasi, pataka organisasi, dan yang paling krusial yaitu palu sidang. Siapa aja sih yang ikut dalam sidang? Ada dua jenis fraksi atau peserta. Yang pertama, angkatan aktif. Mereka adalah anggota biasa yang penamaannya sesuai tahun angkatan. Mereka punya hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Yang kedua, ada peninjau. Mereka adalah anggota muda dan anggota luar biasa. Peninjau hanya memiliki hak bicara, tapi tidak punya hak suara atau hak untuk memilih atau dipilih. Selanjutnya, mari kita kenali pimpinan sidang. Mereka berjumlah 3 orang, pemimpin sidang 1, 2, dan 3. Ada pimpinan sementara dari komite pengarah dan pimpinan terpilih dari anggota biasa yang dipilih forum. Sedangkan mengenai tugas-tugas utama pimpinan sidang, tugas mereka yaitu pimpinan sidang menjalankan sidang sepenuhnya, pimpinan 2 mencatat hal-hal penting, dan pimpinan 3 bertugas mencatat waktu dan menyiapkan dokumen. Hak pimpinan sidang adalah mengatur jalannya persidangan dan menjadi penanggung jawab sementara organisasi sampai mandataris baru terpilih. Kewajibannya antara lain bertanggung jawab atas keputusan sidang dan menjadi penengah dalam mekanisme lobbying. Mari kita peragakan mekanisme pergantian pimpinan sidang dari sementara ke terpilih. Saya pimpinan sidang sementara memberikan kepimpinan sidang sepenuhnya kepada pemimpin sidang terpilih. Saya pemimpin sidang terpilih menerima kepimpinan sidang ini sepenuhnya. Jenis persidangan ada 2. Yang pertama ada sidang pleno untuk membahas dan menetapkan agenda, dan sidang paripurna untuk menegaskan kembali seluruh keputusan yang telah dibuat. Dalam sidang dinyatakan sah jika memenuhi quorum, yaitu dihadiri minimal 2/3 dari jumlah fraksi aktif. Jika tidak terpenuhi, sidang ditunda 2 kali 10 menit. Palu sidang adalah alat kontrol pimpinan sidang. Mari kita lihat mekanisme ketukannya. 1. Ketukan untuk mengesahkan keputusan pergantian pimpinan sidang, serta membuka dan menutup skorsing atau pending. 2. Ketukan untuk membuka dan menutup sidang pleno atau sidang paripurna. 3. Ketukan untuk membuka dan menutup musyawarah, sedangkan berulang kali ini terjadi jika forum tidak kondusif. Saat sidang, kita mengenal yang namanya interupsi. Interupsi yaitu memotong pembicaraan atas izin pimpinan sidang. Caranya, acungkan tangan kanan terlebih dahulu, lalu sampaikan point of-nya. Namun dalam sidang ada yang namanya urutan prioritas. Yang pertama ada point of privilege, yaitu membersihkan nama baik atau kehormatan. Yang kedua ada point of clarification, yaitu memberi penjelasan agar tidak salah paham. Dan yang ketiga ada point of information, yaitu memberi informasi. Dan yang terakhir ada point of order. Apa itu? Yaitu memberi usul dan saran. Dalam keberlangsungannya sidang, jika sidang perlu dihentikan sementara, ada yang namanya skorsing dan pending. Apa sih bedanya? Skorsing adalah penghentian sidang dalam waktu terbatas, mulai dari 1 kali 5 menit sampai 2 kali 30 menit, untuk keperluan tertentu saja ya. Contohnya, pimpinan sidang menskorsing sidang ini 1 kali 15 menit.
Lalu, apa itu pending? Pending adalah penghentian sidang dalam waktu lebih dari 1 jam atau sesuai kesepakatan forum. Contoh, forum menyepakati pending sidang hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Luas, kita lihat mekanisme pemilihan pimpinan sidang. Setiap fraksi angkatan berhak mencalonkan minimal 3 orang anggota biasa. Pemilihan dilakukan secara bertahap. Yang pertama ada lobbying antara calon dengan pimpinan sidang sementara untuk mencapai mufakat. Yang kedua, jika mufakat tidak tercapai, dilanjutkan dengan voting atau pemungutan suara terbanyak. 3 calon pimpinan yang terpilih kemudian ditetapkan menjadi pimpinan sidang musyawarah. Nah, itu dia poin-poin penting PO nomor 01 tahun 2022 mengenai musyawarah KMA Kridaya FET-UPI. Mari kita jaga proses musyawarah ini agar berjalan tertib dan demokratis. Sampai jumpa.